Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita cintai, kita muliakan, dan semoga dengan cinta dan kemuliaan itu Allah juga menurunkan rahmat dan keberkahannya. Pertama kepada Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Wahdi, serta Ibu Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Qamaruz Zaman, serta keluarga dari unsur Muspidah, dan juga tidak lupa ada dari DPRD pada kesempatan kali ini. Ditemani juga ada Ibu Kapolres Kajari dari Sekda. Kita doakan semua stakeholder pemerintahan Kota Metro di Lampung ini semuanya diberikan petunjuk dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ini bukan hanya berkah untuk Metro di malam ini, tapi juga kebahagiaan bagi kami pribadi, karena tabligh akbar offline pertama setelah 2 tahun itu dimulai dari Kota Metro Lampung. Semoga ini langkah pertama Kota Metro selain mendapatkan berkah dari Allah, juga kita semua diberikan oleh Allah jalan untuk menginspirasi seluruh wilayah di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syarat satu negeri, bahkan kota, itu mendapatkan berkat dan rahmat Allah setidaknya memiliki 4 syarat dalam Al-Quran. Dan negara Indonesia ini sejak diproklamasikan di pembukaan undang-undang dasarnya, harapan pertamanya adalah berkat dan rahmat Allah. Atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi sudah beratus tahun punya keinginan luhur untuk merdeka, tapi itu bisa terwujud ketika berkat dan rahmat Allah dilimpahkan mengiringi kemerdekaan itu. Maka jangan pernah lupa, merdekanya Indonesia, proklamasinya berlangsung di hari Jumat. Hari apa? Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari termulia, terbaik, penghulu hari dalam Islam, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran menjadi surah ke-62. Jangan lupa, merdeka proklamasinya Indonesia itu bulannya bulan Ramadan. Bulan apa? Harinya apa? Harinya Jumat, bulannya Ramadan. Harinya mulia, bulannya mulia. Satu-satunya nama bulan di dalam Al-Quran yang diberikan keistimewaannya langsung dengan turunnya Quran itu Ramadan.
Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Kita doakan kegiatan Pak Wali berlangsung lancar dan baik insyaallah. Merdeka hari Jumat, proklamasi bulan Ramadan, satu-satunya bulan di dalam Al-Quran yang diistimewakan bersamaan dengan turunnya isi Al-Quran, yang di dalamnya ada malam Al-Qadar, itu hanya Ramadan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Dan satu-satunya negeri di muka bumi ini yang merdekanya, proklamasinya berlangsung di hari Jumat, di bulan Ramadan, di tempat rumah wakaf Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Itu jalan Pegangsaan itu bukan di jalan, bukan di pinggir jalan. Nomor itu menunjukkan satu tempat yang eksis, yang wujud. Kalau cuma jalan berarti jalannya, tapi ketika disebutkan nomornya berarti ada tempatnya. Selama ini anak-anak kita menghafal Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu adalah rumah salah satu pedagang muslim namanya Syekh Faraj bin Marta yang mewakafkan rumahnya untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Satu-satunya negara di dunia yang merdekanya, proklamasinya di hari Jumat, bulannya Ramadan, di tempat rumah wakaf hanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Karena waktunya waktu yang paling baik, Jumat. Bulannya bulan terbaik, tempatnya di tempat yang terbaik, maka di pembukaan undang-undangnya pun itu diakui atas berkat rahmat Allah yang Maha. Nah sekarang metro termasuk Indonesia bukan? Kok jawabannya nggak kencang? Metro termasuk Indonesia bukan? Kalau masuk, berarti metro pun harus menjadi bagian yang mendapatkan berkat dan rahmat itu. Tidak cukup dengan amin. Karena berkat dan rahmat itu di dalam Al-Quran bisa didapatkan ketika memenuhi 4 unsur utama. Jadi kalau 85 tahun kota metro ingin maju, ingin berkah, ingin dirahmati, maka setidaknya baik penduduk metro ataupun unsur-unsur pimpinan yang diamanahi memimpin metro, khususnya umat Islam insan beriman, harus mengoptimalkan 4 pesan utama Al-Quran ini. Siap insyaallah? Siap insyaallah? 1, kita ngajinya pakai Quran aja dulu ya malam ini. Quran surah ke-7 ayat 96. Awas nih, saya lihat ada yang di legislatif juga nih. Kita bisa tes nanti undang-undangnya. Quran surah ke-7 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walau anna, kalau sekiranya, lau itu huruf syarat. Jadi kalau ada ingin mendapatkan keistimewaan di ayat ini, syaratnya sebagai berikut. Itu cara menerjemahkannya. Kalau Anda ingin mendapatkan berkah dibuka dari langit dan bumi, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Syaratnya seperti ini kata Allah. Anna, kalau kita ngaji ilmu nahwu disebutkannya harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Anna itu huruf taukid.
Kalau ada di Quran menggunakan taukid, artinya huruf penguat, gak boleh ragu. Jadi kalau ingin dapat rahmat, dapat berkah, 85 tahun metro berkah, amalkan ayat ini, gak boleh ragu. Nasab itu kalau di gramatikal, setiap huruf yang setelah itu kalimatnya fathah. Tapi di ilmu lughah, nasab itu asalnya sesuatu yang ditancapkan dengan kuat dan sulit goyah. Kalau orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu fil ardi, ada lelaki yang menancapkan tongkat di bumi dengan kuat dan tidak goyah, itu nasab namanya. Walau anna, ada syarat nih, tancapkan syaratnya dalam jiwa kita, jangan goyah. Yakinkan, jangan ragu. Apa yang harus ditancapkan, apa yang tidak boleh ragu. Walau anna ahlal qura, kalau ada satu penduduk negeri. Qura itu jamak dari qaryah. Qaryah itu bisa kota, bisa kabupaten. Kalau kota kabupaten dihimpun jadi negara, itu dijamakkan jadi qura. Jadi jangankan satu kota, satu negeri mengamalkan syarat ini, maka dibuka oleh Allah semua berkah di langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, apa syarat yang pertama? Amanu. Penduduk negeri itu mesti benar-benar beriman, khususnya yang muslim, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, saya tanya dulu ini. Kita semua beriman enggak di sini? Tanya sekali lagi. Beriman tidak? Ibu di atas beriman? Yakin beriman? Dari mana taunya beriman? Bagaimana seseorang itu bisa katakan beriman? Itu bisa dilihat. Karena tidak setiap yang mengaku beriman itu ternyata dibenarkan oleh Quran. Belum tentu. Dulu nih Pak, dulu. Zaman Nabi 15 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, ada sekelompok orang Arab Baduy datang ke Nabi mengatakan kami sudah beriman. Lalu Nabi mendapatkan keterangan langsung dari Allah. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Baduy datang mengatakan kami sudah beriman. Langsung turun ayat mengatakan kul, viralkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan musim viral ya. Kemudian di komen, like and share. Viralkan Muhammad SAW. Kalian itu kata Allah, kulam tu'minu, kalian belum beriman betul. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kalian baru muslim. Jadi ternyata di Quran itu ada muslim, ada mukmin. Nanti yang ketiga ada muttaqin. Yang keempat ada muhsinin. Nah sekarang kita selama hidup sampai saat ini, itu levelnya ada di mana? Apakah muslim, mukmin, muttaqin, atau muhsinin? Syarat mendapatkan rahmat dan berkah yang pertamanya dari muslim naik dulu ke mukmin. Sekarang bagaimana seorang yang muslim dikatakan mukmin? Syaratnya 3. 1, iqrarum bil lisan, mengucapkan dengan lisannya kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi kalau ada orang mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka syarat pertama terpenuhi, diucapkan dengan lisan. Tapi yang kedua, ini yang belum tentu. Dari lisan turun ke hati. Tasdiqum bil qalbi. Karena ada yang cuma di lisan saja tapi nggak turun ke hati. Kalau di lisan namanya pernyataan, turun ke hati jadi komitmen. Sama dengan di sini nih. Ayo, di sini ada yang jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah, rajin tahajud, rajin puasa, cuman belum dapat jodohnya.
Biasanya kan ada yang lihat, ada yang turun ke hati. Kalau cuma lihat namanya kagum. Dari mata turun ke hati namanya cinta. Halo? Ingat ya, ingat. Menikahi yang dicintai itu harapan. Tapi yang mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Gak bikin status tuh yang pakai. Menikahi yang dicintai itu harapan. Mencintai yang dinikahi itu kewajiban. Menikahi yang dicintai itu baru dari mata karena harapan. Tapi kalau mencintai yang dinikahi itu sudah sampai ke hati, namanya kewajiban. Iman itu dikatakan benar imannya kalau dari lisan turun ke hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu dalilnya Quran surah ke-49 ayat yang ke-14. Apa cirinya orang-orang yang imannya sampai ke hati? Maka ada yang ketiga disebut dengan wal amalu bil jawarih. Jadi kalau saya berdiri gini, kita berdiri ya, boleh ya? Kelihatan dari belakang? Alhamdulillah, baik. Ya. Perhatikan sini. Kita tes ya. Ini apa? Kepala. Ini apa? Pundak. Apa ini? Ini apa? Lutut sama kaki nggak bisa dipegang. Ya. Lihat sini, fokus baik-baik. Tadi iman syarat pertama apa? Diucapkan dengan? Kemudian turun kemana? Ke hati. Nah, fokus ini. Kalau iman sudah ada di hati, nanti akan ada cahaya yang membimbing seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibimbing untuk bersikap. Jadi tidak sembarangan berperilaku. Iman di lisan gampang, tinggal mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Iman di hati dicek dulu, begitu turun ke hati kata Quran ada getaran di hati. Getarannya ada di Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Getarannya tidak sama dengan saat Anda mengendara mobil lihat polisi, kan suka ada getaran juga dalam hati. Sinyalnya beda. Disebut kalimat pertamanya dengan iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Sungguh orang beriman itu kalau benar imannya sudah sampai ke hati, ini kata Quran yang sampaikan. Itu bisa dicek. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran di hatinya. Karena itu Allah memerintahkan lewat Rasulullah, sebutkan nama Allah minimal 5 kali di setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh sebutkan, ada iman gak? Siang, zuhur sebutkan nama Allah untuk ngecek ada iman gak? Sore sebutkan di waktu asar, ada iman gak? Maghrib sampai ke isya. Karena itu setiap kita berpindah 5 waktu setiap hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dipanggillah lewat suara muadzin itu, dan satu-satunya suara panggilan di muka bumi yang tidak pernah berhenti itu cuma suara adzan. Saya pernah tinggal, diberi kesempatan oleh Allah di beberapa tempat di dunia. Itu kalau di Mesir adzan selesai, Libya adzan. Libya selesai, Tunisia adzan. Tunisia selesai, Aljazair adzan, Maroko adzan. Ternyata setelah dicek, adzan itu satu-satunya lafaz yang dikumandangkan di muka bumi yang tidak berhenti selama 24 jam. Karena itu waktu metro dengan Bandar Lampung pasti ada perbedaan itu. Ada jeda. Bandar Lampung ke Serang lewat Bakauheni itu ada jeda lagi. Antara Serang dengan Pandeglang bisa beda sedikit waktu. Ke Jakarta beda lagi. Se-Indonesia saja kalau kita keluarkan waktu adzan itu nyambung dari Sabang sampai Merauke. Apa kalimat pertama yang dikumandangkan dalam adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Coba waktu mendengar suara dikumandangkan itu, di hati kita ada rasa tidak? Nah, orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu di hatinya langsung muncul getaran. Ya Allah, sudah adzan. Begitu kan? Itu iman standar. Iman standar. Jadi kalau nggak ada getaran, imannya di bawah standar. Jadi iman yang paling standar itu ketika diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran. Nanti yang membedakan apakah getaran yang lemah atau kuat, bagian ketiga, al-amalu bil jawari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah adzan. La ilaha illallah. Baru adzan, belum qomat. Itu iman lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin suaranya, kekencengan. Iman bermasalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan sebelum adzan sudah nunggu. Kalau perlu saya yang adzan. Saya tanya nih, subuh besok jam berapa? 4.40, 41, 42. Terjadi perbedaan pendapat di kota Metro tentang waktu sholat subuh. Karena saya yakin yang hadir di sini tidak semua dari Metro. Betul? Alhamdulillah. Takbir. Azan subuh, misal jam 4 lewat 42. Subuh 4.42. Iman kuat ini dari jam 2.44 sudah bangun. Sudah ditunggu. Di Jakarta, di Bekasi itu subuhnya 4.37. Subuh 4.37, ada yang baru bangun 7.34. Padahal kalau ditanya sama-sama beriman. Nah, kalau kita di negeri ini, khususnya Metro, ingin mendapatkan rahmat dan berkat Allah, maka syarat pertamanya naikkan imannya. Walau anna ahlal qura amanu, iman dulu. Kita harus buktikan di hadapan Allah yang sudah memberikan kemerdekaan, kenikmatan, kenyamanan, ketentraman. Buktikan iman kita itu iman yang sejati. Kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Maka muncullah jalan menguatkan iman. Jalan itulah yang disebut dengan takwa. Apa namanya? Saya tanya sebentar. Ini masjid namanya masjid apa? 4 tahun lalu saya pernah di sini. Masih ingat? Nama masjidnya apa dulu 4 tahun lalu? Sekarang apa? Bersyukurnya di Metro ini ternyata nama masjidnya itu langsung dinamai dengan nama jalan untuk menguatkan iman. Jadi kalau ada yang sholat di sini, zikir di sini, tilawah di sini, i'tikaf di sini, imannya tidak semakin menguat, maka ada yang tidak tepat dengan pengamalan nama masjid ini. Saya tes dulu nih. Pernah ada yang kehilangan sendal nggak keluar dari masjid ini? Kencelengan pernah ada yang hilang? Harusnya tidak boleh terjadi di masjid takwa. Apa itu takwa? Takwa disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran dengan derivasinya. Tattaqun, muttaqin, yattaqun 240 kali. Kalimat takwanya sendiri disebutkan sebanyak 155 kali. Singkatnya, secara singkat, takwa itu bimbingan dari Allah untuk meningkatkan keimanan melalui 2 amalan. Ada berapa amalan? Saya agak cepat ya. Saya tanya dulu sebentar. Kita sampai jam berapa ini? 12. Yang mau jam 10 angkat tangan. 11, 12,
Nah, silakan sampai jam 12 ya. Saya jam 9 pulang. Takwa ada berapa amalannya? Jadi kalau ingin meningkat iman, tingkatkan lewat takwa. Amalnya 2. 1. Amalan takwa yang pertama, para ulama mengistilahkannya dengan hablum minallah. Apa namanya? Hablum minallah. Membangun hubungan baik dengan Allah, bentuknya lewat ibadah ritual. Ini kalimat pertama yang disebutkan di Quran. Jadi ada kalimat takwa pertama disebutkan dalam Al-Quran, urutannya ngambung semua. Takwa, iman, ibadah ritual. Itu ada di Al-Baqarah surah yang kedua di ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la hudal lil. Siapa muttaqin di situ? Siapa orang takwa di situ? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil iman. Dan pakai fi'il mudhari itu. Kalau ada huruf bahasa Arab dibuka dengan anita. Dibuka dengan siapa? Anita. Itu mudhari namanya. Bahasa metronya present, continuous, and future. Anita itu singkatan ana. Nunnya nahnu. Ia dan ta. Anita. Kalau ada kata kerja dibuka dengan satu di antara 4 huruf ini, hamzah, nun, ya, ta, maka maknanya menjadi mudhari. Mudhari artinya terus dinaikkan, tidak diam. Kalau pakai un di ujungnya artinya banyak. Muslim 1 orang, banyak muslim, muslimun. Mukmin 1 orang, banyak mukmin, mukminun. Shaim 1 orang, banyak yang puasa, shaimun. Di ayat ini alladzina yu'minun, bukan yu'minu tapi yu'minun. Dibuka dengan alladzina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau ada alladzina, itu artinya yang diajak, diminta, diisyaratkan itu tanpa batas. Mau laki-laki, perempuan, tua, besar, kecil, pejabat, rakyat, diplomat, birokrat, TNI, Polri, petani, semua. Jadi kata Allah, kalau kamu pengen berkah, siapapun bisa mendapatkan berkah. Kamu ingin rahmat, siapapun rahmatku tanpa batas. Tapi kalau ingin dapatkan itu, pertama tingkatkan iman. Bagaimana caranya ya Allah? Wa yuqimunas. Amalan pertama takwa untuk meningkatkan iman ternyata disebutkan sholat. Apa amalannya? Karena itu semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi itu semua diminta sholat. Saya tanya pada ibu dan bapak, Nabi Musa beriman tidak kepada Allah? Pintar. Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Musa itu sholat. Buka Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nabi Isa, Yesus, Mesias, sholat. Buka Quran surah 19 ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholat. Nabi Zakaria, belakang. Nabi Zakaria, kenal Nabi Zakaria? Nah, kenal di mana? Saya itu selama ini daring, baru sekarang offline. Ada di Metro, Tabligh Akbar. Dapat kejutan, satu-satunya di wilayah Indonesia yang kenal Nabi Zakaria cuma di Metro. Nabi Zakaria sudah lama ingin dapat keturunan, mintanya lewat apa? Sholat. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Di ayat 38 doanya, 39 dikabulnya. Kapan kabulnya? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Ismail alaihi salam
kakek moyang Nabi ke-29, itu bahkan memerintahkan keluarganya semua supaya sholat. Di surah Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Kalau kita tarik nasab dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan ke Nabi Adam, semua nabi yang tugas di bumi sholat semua. Kita cek Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Abdi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Itu semua sholat. Nabi sholat, Rasul sholat, kekasih Allah Habibullah sholat, dicintai oleh Allah Khalilullah sholat. Anda Nabi bukan, Rasul juga bukan, Khalilullah belum, Habibullah jauh, tidak sholat. Ente siapa John? Di jalan pertama itu kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, jalannya apa namanya? Sholat. Nah sekarang coba lihat Al-Baqarahnya ayat 3 itu. Tulisan sholatnya begini nih, tulisan sholatnya alif, lam, shod, lam, wawu, fathah tegak di atas wawu, tak marbutah. Oh, kaget kan? Ulang ya, alif, lam, shod, lam, wawu, fathah tegak di atas wawu, tak marbutah. Harus begitu, kalau nggak begitu mushafnya harus diperbaiki. Karena ada 3 jenis tulisan sholat. Satu alif, lam, shod, lam, alif, tak marbutah. Itu bentuknya tunggal, sekali sholat. Yang kedua, alif, lam, shod, lam, wawu, alif, tegak, tak maftuhah. Dibacanya sholawat. Itu bentuknya jamak, tapi terbatas. Kalau ada di Quran, maksudnya sholat fardu. Al-Baqarah 238, surah kedua ayat 238. Bonus, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. 'Alas shalawat yang dimaksud di situ salat fardu. Salat fardu berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Bolehkah lebih daripada 17 rakaat? Tidak. Kurang boleh? Tidak. Artinya jamaknya dibatasi. Kalau jamaknya dibatasi, tulisannya tadi as-shalawat dibacanya. Tapi kalau tulisannya seperti Al-Baqarah ayat ketiga, alif, lam, shod, lam, wawu, fathah tegak, tak marbutah, artinya bentuknya terlihat tunggal tapi maknanya jamak tanpa batas. Jadi kalau jamak tanpa batas maksudnya melebihi yang fardu. Sekarang kalau kita tanya, sholat selain yang fardu ada sholat apa? Jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah, ingin berkah, ingin maju, ingin mudah, maka syarat yang pertama, tambahkan sholatnya. Jangan cukupkan dengan yang fardu saja. Kalau cuma yang fardu, jangankan di metro, yang lain juga sama. Kalau Anda inginkan lebih dari Allah, maka kerjakan pendekatan kepada Allah lebih daripada yang lainnya. Baik, yuk kita lihat contoh. Kalau sebelum subuh ada sholat sunnah, berapa rakaat? 2 rakaat. Sebelum zuhur ada berapa? 4. Kalau tak mampu 4, 2. Yang 2 itu riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ba'da zuhur ada berapa? 2. Sebelum asar ada berapa? 4 salat mutlak, riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Rahimallahu mar'an shalla qabla al-'ashri 4. Setelah maghrib ada berapa? 2. Setelah isya ada berapa? 2. Malam ada salat sunnah apa? Tahajud. Antara subuh sampai ke zuhur ada salat apa? Duha. Pertanyaannya, dari sekian banyak salat tambahan itu, berapa yang sudah pernah kita tingkatkan?
Karena itu kapan Yathrib jadi Madinah? Ketika takwa meningkat. Bapak Ibu jangan salah, ini sedikit kuliah ya untuk para stakeholder pemerintahan kita. Nabi itu hijrah dari Mekah kemana? Bukan. Jangan salah. Nabi itu bukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau itu hijrahnya dari Mekah ke Yathrib, bukan Madinah. Halo? Apa nama kotanya? Yathrib. Yathrib itu satu di antara anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Saat Nabi hijrah, Yathrib itu satu, ekonominya terpuruk, jauh di bawah resesi. Yang kedua, itu konflik sosialnya tinggi. Ada dua suku yang tidak pernah damai, namanya Aus dan Khazraj, sudah 600 tahun. Pasar paling buruk penipuan ada di Yathrib. Konflik paling buruk ada di Yathrib. Sekalipun alamnya bagus, pertaniannya bagus, perkebunannya bagus, tapi tidak mampu mengangkat tempat itu menjadi suasana kota yang subur dan makmur. Kapan berubahnya? Ketika Nabi hijrah. Apa yang dilakukan oleh Nabi pertama kali saat hijrah? Ternyata, mohon maaf, Nabi bukan membangun rumah pribadi. Nabi bukan mengumpulkan kekayaan dan hewan-hewan ternak. Yang Nabi lakukan pertama kali membangun masjid. Apa yang pertama kali dilakukan? Membangun masjid. Dan di Quran di surah At-Taubah itu disebut sifat masjidnya dengan takwa. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Kita kesini masjidnya sudah ada, namanya pun sudah takwa. Tinggal orangnya mau mengisi tidak di dalamnya. Jadi ketika Nabi ajarkan sholat yang benar, ini maaf ya, pelajaran pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah, bahkan sebelum hijrah, itu bukan zakat, bukan umrah, bukan haji, tapi sholat. Dan ketika diajarkan sholat itu bukan hanya gerakannya, bukan hanya bacaannya, sampai ke maknanya. Ini Pak, Ibu, berdiri saja begini berdiri nih. Halo? Berdiri begini nih. Ya. Ini ada maknanya. Nanti kalau ngaji fikih sholat, itu detail sekali. Contoh begini nih, contoh. Kalau berdiri, ini mesti tegak. Tidak miring kanan, kiri, doyong depan atau belakang. Yang kedua, kaki, posisi kaki itu tidak terlampau lebar, tidak terlalu rapat, tapi sejajar dengan bahu. Apa maknanya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu itu diajarkan berdiri begini saja, memahami makna ini, itu dalam 3 tahun dipraktekkan maknanya, jadi orang paling kaya nomor 3 di kota Madinah, dan setelah itu menjadi yang terkaya nomor 1 di Madinah. Cuma modal memahami berdiri saja. Pak, Bu, Abdurrahman bin Auf itu sebelum masuk Islam orang paling kaya di Mekah, hartanya paling banyak. Masuk Islam, ketahuan mau hijrah, datanglah pembesar-pembesar kafir Quraisy menawarkan, kalau Anda irtad, murtad kamu, balik lagi mempertahankan ajaran nenek moyang dulu, kami akan angkat engkau jadi hartawan nomor 1 di Mekah dan semua akan hormat kepadamu. Tapi kalau Anda mempertahankan hijrah ke Yathrib, silahkan berangkat, harta kami tahan semua. Nggak boleh bawa apapun, cuma boleh bawa baju yang melekat di tubuh. Maaf. Bapak kalau ditawarkan, Pak, hijrah dari Metro ke Bekasi, Bapak jadi orang paling kaya di Metro, tapi semua harus ditinggalkan, dan jalannya jalan kaki. Sampai ke tujuan belum tentu selamat. Di perjalanan bekal tidak cukup. Tapi kalau bertahan di Metro, diberikan semua akses, diangkat jadi yang terpandang, semua hormat. Pilih mana? Tetap di Metro atau hijrah? Abdurrahman bin Auf memilih, saya tetap hijrah.
Orang-orang pada saat itu membiarkan, udah biarin aja, jangan dieksekusi, jangan diganggu, ntar mati sendiri di jalan. 400 kilo jalan kaki, sekarang belum seperti ini jalannya. Tidak ada bis, tidak ada aspal, jalan yang dihadapi bukit, terjangan pasir, badai, belum tentu semangat. Belum tentu selamat, modal cuman pakaian. Karena itu ketika yang ditawarkan istrinya, keluarga kalau mau ikut dengan ayah, istri, anak kalau mau ikut dengan Abdurrahman bin Auf, ikut, gak boleh bawa apapun. Tapi kalau tinggal di Mekah, kami berikan semua harta Abdurrahman bin Auf kepadamu, dan engkau boleh memilih laki-laki tertampan di kota Mekah untuk dinikahi. Sebentar Pak, ibu kalau posisi waktu itu jadi istrinya Abdurrahman bin Auf, terus dikasih pilihan, hijrah ikut suami semua harta ditinggal, atau ibu tinggal di Mekah dapat harta suami semua, boleh pilih pasangan baru yang paling tampan. Pilih mana? Hijrah atau ikut suami? Kok suaranya lemas? Hijrah. Hijrah atau ikut suami? Hijrah atau ikut suami? Kan gak ada pilihan kan? Hijrah atau ikut? Nah, ternyata keluarganya memilih tinggal di Mekah. Abdurrahman bin Auf berangkat ke Yathrib. Sampai di Yathrib, mulianya penduduk Ansor pada masa itu, sampai diabadikan di Quran. Nah, ini yang harus ditiru oleh penduduk metro. Karena semua etis unsur ada di sini berkumpul. Tadi saya ngobrol dengan Pak Wali. Di sini ada semua. Itu Masya Allah, begitu datang ke Yathrib, semua kompak, semua bersatu, padu, nyambut dan memberikan yang terbaik. Dahsyatnya penduduk Ansor pada masa itu, semua sifat muhajirin yang hijrah diterima oleh orang-orang yang sesuai dengan sifatnya. Contoh, yang haus disambut oleh orang yang punya minuman. Yang lapar disambut oleh orang dengan yang menyiapkan makanan. Abdurrahman bin Auf kisahnya sudah viral di Yathrib, karena itu yang menyambut orang paling kaya di kota Yathrib. Begitu sampai di Yathrib, perhatikan tawarannya. Akhil karim, innaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya. Pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Kita bagi dua, Crazy Rich Yathrib bagi dua. Karena orang kaya ini berpikir kalau pernah kaya, biasanya nggak siap kurang. Kan kalau harta bertambah, gaya juga bertambah kan? Itu rumus fisikanya, F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Naik angkot, turun, gayanya tawadhu. Habis itu sedekah. Tapi ketika naik gayanya, level kedudukan menjadi naik, bisa berubah. Udah nggak bisa buka pintu, karena nunggu dibukain. F1 sama dengan F2. Tapi yang bahaya, hukum Pascalnya, hukum tekanan. F berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Nah, ini beliau mengira, ini Abdurrahman bin Auf tertekan. Supaya tidak tertekan, bagi dua hartanya. Yang kedua, saya dengar kamu ditinggal anak istri. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib, aku fasilitasi pernikahan. Gantian ya Bu, sebentar. Gantian. Bapak nih Pak, kalau dalam posisi Abdurrahman bin Auf, hijrah, ditawari kalau pengen kaya, kata orang paling kaya di sana, Pak, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah lagi, cari yang paling cantik, silahkan di sini, saya fasilitasi. Pertanyaan saya, Bapak tolak, tawaran itu Bapak terima atau tidak ditolak sama sekali? Wajah antum tuh udah kelihatan. Umumnya pasti diterima. Tapi apa jawabannya? Dua tawaran, dua jawaban. Jazakallahu khairan. Arini ainal aswah. Semoga Allah berikan pahala kepadamu atas tawaranmu itu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnismu.
Kenapa jawaban itu lahir? Berdiri dalam sholat. Ini maknanya, ini ada artinya. Ini bukan ilmu otak-atik. Ya, saya bukan ustadz TikTok. Begitu mengetik langsung diketok. Tidak. Ini ada ilmunya, ada kitabnya. Berdiri ini menggambarkan sifat tegak, mandiri. Kalau sudah dibimbing oleh Allah, gantungkan hidup dengan Allah, jangan gantungkan hidup kepada orang lain. Selama mampu menegakkan diri, ikhtiar seperti Allah perintahkan. Maka beliau tanya, di mana pusat bisnisnya? Begitu disampaikan, dipraktekanlah ilmu manajemennya, dipraktekkan teori ekonominya, sampai apa yang terjadi? Begitu dalam waktu tempo 3 tahun jadi orang paling kaya di kota Yathrib pada masa itu. Ketika sudah mapan, kaki tetap seimbang, jangan terlalu rapat. Pedit, pelit, merege hese dan sebagainya. Susah berbagi, eksklusif. Jadi pejabat baru dilantik sudah nggak kenal dengan orang yang mensupportnya. Halo? Jadi pejabat baru naik sudah lupa dengan salam. Kalau nggak ditanya nggak nyapa. Lewat. Assalamualaikum Pak. Dulu nyari-nyari, setelah naik disapa tidak mengelak. Juga jangan terlalu lebar. Belum apa-apa sudah membuka diri, belum dilantik sudah nyebar kartu nama. Ternyata ketika dilantik salah pilih nama. Jangan terlalu dibuka, jangan terlalu ditutup. Hiduplah dengan seimbang. Kalau sudah mapan, seimbang. Silahkan berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bertambah ilmu bagi ilmu, bertambah harta bagi harta, bertambah kedudukan bagi kebijakan-kebijakan yang baik. Itulah spirit pertama dari tegak berdiri. Belum salam tuh, baru berdiri. Jadi kalau kita benar hubungannya dengan Allah, meningkat takwanya, maka apa yang terjadi? Yuk kita bacakan. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah tanpa kecuali, kami berikan jalan keluar dari semua persoalan yang dialami. Kota Metro ada berapa persoalan yang dihadapi? Tingkatkan takwa, Allah berikan jalan keluar. Rizki tanpa diduga nih. Anda meningkatkan takwa, ada metro mengaji. Ada metro mengaji ya? Ada saling bersama-sama baca Quran, semarakan sholatnya, keliling-keliling meningkatkan takwa. Apa yang terjadi? Boleh jadi capaian-capaian kemajuan ini bukan hanya ikhtiar kita. Ini pembuka dari rahmat Allah yang harus dijaga. Ini gambaran yang pertama. Tingkatkan takwa, solusi datang, rizki bahkan hadir dari sisi yang tidak kita duga. 2, cepat. Bentuk takwa yang kedua, ini yang paling penting. Karena kalau lihat orang sholat yang muslim, sering kita lihat. Tapi apakah setiap yang sholat berhasil memiliki aspek yang kedua? Belum tentu. Dan mohon maaf, ini penting sekali ya. Dan ini rahasia di antara kita malam ini. Ada orang yang rajin bagian pertama takwanya, rajin sholatnya, rajin puasanya, ternyata karena gagal bagian kedua, dia disebut oleh Nabi bangkrut amalan dan masuk ke neraka. Na'udzubillahi min. Amal yang kedua itu disebut dengan hablum minan. Ada hablum minallah, ada hablum minan. Mana dalil ayatnya? Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi itu? Ternyata amalan pertamanya itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Amalan pertamanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin. Amalan pertamanya ternyata dia punya sifat gemar berbagi.
Jadi kalau orang sholatnya benar itu, terhubung dengan Allahnya benar, itu pasti kata Quran punya sifat sosial yang tinggi. Jadi hablum minallah dengan hablum minan nas itu seimbang. Karena itu orang yang sholatnya benar, sifat pertamanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, tanha anil fahsya'i wal munkar itu prakteknya kapan? Ketika kita berinteraksi sosial, bukan ketika menyendiri. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Maaf, pornografi, LGBT, transgender, kata-kata kotor, jorok, itu termasuk bagian dari fahsya. Jadi kalau ada mengaku saya beriman, tapi melakukan perbuatan fahsya, senang lihat gambar-gambar yang tidak pantas, nonton video yang tidak baik misalnya, itu artinya sholat yang ditunaikan belum mampu merubah dirinya. Beda. Karena itu orang-orang yang sukses sholatnya disifati di Ali Imran tadi itu. Kalau dia melihat sesuatu yang salah, dia bergegas untuk bertobat. Wasari'u ila maghfirah. Anda buka WA nih, sekarang kan musim-musim media sosial. Niatnya begitu dibuka, share. Ada kajian. Ingin nonton YouTube, tapi apakah setiap ketika diakses langsung ceramahnya? Kadang-kadang kan muncul iklannya kan? Iklannya iklan membuka aurat. Pertanyaan saya, dilihat tidak? Yo. Kalau ada iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa rambutnya? Jadi ketika terlihat itu, nampak terlihat kata Quran wasari'u. Prakteknya bagaimana? Matanya cepat dipalingkan, di skip langsung. Karena itu mata ketika disebutkan di Quran, disebutkan fungsi imannya. Quran surah Cahaya, surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, viralkan kepada pria-pria yang beriman. Wa kullil mu'minati ayat 31-nya, viralkan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Yaghuddu min absarihim, yaghuddna min absarihinna. Palingkan pandangannya. Mata orang beriman itu akan cepat dibimbing oleh imannya, dipalingkan dari yang tidak layak untuk dilihat. Jadi ketika melihat gambar yang tidak bagus itu, ini fahsya, matanya otomatis berpaling. Jadi tidak harus nunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, skip. Tidak. Dia palingkan. Kadang-kadang kalau bagus imannya itu, kadang disertai dengan istighfar. Jadi begitu matanya berpaling, lisannya cepat astagfirullahaladzim. Ya. Pak Wakil Wali Kota begitu lewat ada gambar tidak bagus billboard di depan misalnya, astagfirullahaladzim. Jadi pandangannya dipalingkan, lisannya istighfar, dan tidak ada yang terlambat mendahului. Jadi bukan lisannya istighfar cepat tapi matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Mana muka Polresnya? Astagfirullah. Ini konsisten ke depan. Nah ini fahsya. Mungkar, awas nih, mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Berbohong itu mungkar. Maaf, mencuri, korupsi, menipu itu mungkar. Membegal itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Bikin hoax itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat masih senang dengan hoax, senang berselisih, senang saling mencela, awas hati-hati. Atau bahkan senang saling melukai, itu belum termasuk orang-orang yang disifati oleh Al-Quran dengan takwa yang sempurna. Karena itu ada hadis di Sahih Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada orang yang pernah terlihat, ingat ya, kalau Nabi sebutkan ini pasti akan terjadi. Dan mungkin sudah kejadian. Kata Nabi, ada orang yang datang di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, salatnya rajin. Jangankan fardu, sunnah dikerjakan. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, ya'ti qad syatama hadza. Ternyata ketika di hari kiamat, dia pun datang dengan membawa banyak dosa, pernah saling mencela. Halo? Sekarang saya tanya sekarang. Zaman sekarang ada yang saling mencela? Banyak. Ketika dilihat orang yang saling mencela itu pernah sholat tidak?
Nah, rumusnya begini, kalau ada orang sholat dan mencela, itu pahala sholatnya kata Nabi. Ini Nabi yang sampaikan nih. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat mencela orang lain, pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela itu. Sholat keluar dari masjid, nyela, kadang nggak tanggung yang dicela imamnya. Siapa tadi yang baca itu? Iya, bacanya gitu banget. Itu pahala pindah ke imam. Belakang bilang, alhamdulillah Ustaz, saya tidak. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh kalau bicara. Wa qadzafa hadza. Ada orang rajin puasa tapi senang nuduh juga. Wa akala mala hadza. Ada orang zakat, iya zakat, cuman juga suka korupsi. Ngambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Puncaknya apa? Allahu Akbar, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ajaran begini masuk ke metro. Wasafaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah dan mengatasnamakan Allah di dalam. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Itu disebut oleh Nabi orang yang muflis, kelak dijamin bangkrut saat di akhirat. Saya tanya sekarang, ada orang yang suka meledakkan diri tapi mengatakan kalimat Allah ada? Ada orang melukai atas nama Allah ada? Tolong jangan dekat-dekat yang begitu ya. Jauhi. Pak, Bu, waktu terjadi ledakan di Jalan Tamrin, itu saya pas di Lampung. Pertanyaan pertama dari jamaah pas sesi tanya jawab, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya langsung jawab begini, menurut sependek pengetahuan saya Pak, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kira-kira betul nggak jawaban saya itu? Jadi kalau ada yang aneh-aneh nggak usah diikutin. Masalahnya Indonesia itu kadang-kadang suka unik, cepat kaget, gampang kagum. Plus pasar bebas. Udah tahu salah, diikutin juga. Coba nih saya contohin ya, contoh singkat aja. Kata Nabi itu udah 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Nabi sudah bilang begini, la nabiyya ba'di. Kelak akan ada orang-orang ngaku nabi. Kalau Anda mendapati berita itu, katakan la, nggak ada. Tolak aja la, nehi kata orang India tuh. Langsung tolak aja. Nah, sabda Nabi itu pasti nyata, sepeninggal Nabi akan ada orang ngaku-ngaku Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi itu udah nggak aneh karena Nabi sudah isyaratkan. Yang paling aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Dulu ada AM tuh, pelatih bulu tangkis. Alhamdulillah, begitu ngaku Nabi diamankan oleh polisi. Polisi kita tuh jangankan teroris, Nabi ditangkap. Kita dukung yang begitu ya. Ditanya sebelum dihukum 2 tahun, kenapa kamu ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda kebayang nggak kita ke Bogor dapat talas dia wahyu tuh. Ada lagi yang pernah naik level LE Jakarta dulu. Sebelum gubernur yang sekarang pernah minta izin untuk menurunkan malaikat Jibril di Monas. Diamankan lagi sama polisi kita tuh. Ngaku malaikat. Yang paling aneh itu begini, kalau ada yang ngaku nggak perlu aneh. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikut. Nah, karakter masyarakat takwa itu nggak begitu. Cepat kaget, gampang kagum. Metro ada mall baru, kaget, numpang foto aja, belanja enggak. Taman baru buat update status aja, olahraga juga enggak. Itu masih tipikal cepat kaget, gampang kagum. Nah, itu kita harus kikis pelan-pelan. Mulai berhijrah. Sekarang jangan sampai terjadi, contoh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sekarang kita ada di mana? Di masjid. Ada di mana? Sholat kalau berlangsung di masjid namanya sholat apa? Berjamaah. Bagus. Apa artinya jamaah? Bukan. Bukan. Jangan ngarang ya. Mengarang itu cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Apa artinya jamaah? Bukan wallahu a'lam, ada artinya.
Jamaah itu akarnya dari kata al-jamu, sifatnya Jum'ah. Ya, kan ada sholat Jumat ya? Baik, keseharian sholat 5 waktu dikerjakan bareng-bareng berjamaah. Jamaah itu dari kata al-jamu, maknanya 3. Awas kalau ini dipraktekkan, ini hebat metron. Kalau saya minta siap gak dilakukan? Sepanjang baik lakukan ya. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda praktekkan ini, maka Anda akan menjadi kota pertama di Indonesia yang mempraktekkan nilai-nilai keislaman bagi umat Islamnya, dan saya yakin kota ini akan kuat, maju, dan menginspirasi. Tidak cukup dengan amin, lihat dulu. Al-jam'u, 1, datang berkumpul. Apa artinya? Datang berkumpul. Tapi kalau cuma datang berkumpul saja, jangankan di masjid, di stadion juga bisa, di pasar juga bisa. Maka dia butuh makna yang kedua. Kenali siapa yang datang berkumpul itu. Itu jamaah namanya. Maka jamaah itu selalu ada kaitan dengan bentuk tunggalnya. Jamaah mudzakkar salim, muslim jamaahnya muslimun. Nggak hilang asalnya, tapi nyambung. Karena itu ketika ada bentuk jamaah, dibawa ke sifat sholat namanya jamaah, dibawa ke waktu namanya Jumat, disebut dengan Jumat, disebut dengan sholat berjamaah. Bukan cuma datang, gabung sholat, pulang. Kalau itu bukan jamaah namanya. Jamaah itu datang, rapatkan shaf, lihat kanan kiri, kenali siapa yang ada di sekitaran kita. Karena itu Nabi nggak pernah mimpin sholat di Masjid Nabawi kecuali tahu siapa yang jamaah itu. Nabi itu tahu, Pak, siapa sayap kanan paling pojok. Sampai kenal begitu. Makanya kan imam sebelum mimpin sholat kan nengok kanan kiri kan? Nengok. Itu bukan formalitas. Awas, bukan formalitas. Nengok itu ngelihat siapa yang sholat. Penduduk sini bukan. Mungkin ada orang transit, mungkin ada anak kecil. Kalau ada orang transit, anak kecil, bacaannya jangan panjang-panjang. Nanti cari bacaan-bacaan yang memudahkan. Oh, ini bapak ini wajahnya begitu ikhlas. Mungkin gak kuat berdiri lama, dibacakan surah Al-Ikhlas. Ini cuma lihat-lihat begini langsung balik ke belakang. Istau, jamaah jawab, sudah tahu. Istaqimu, langsung Allahu Akbar. Nggak lihat siapa di belakang yang sholat. Masa maghrib baca surat Yasin? Yasin. Begitu salam nengok bubar. Nabi itu lihat siapa yang sholat. Pernah satu kali ketika sedang Jumatan, datang seorang namanya Sulaik. Asalnya dari Gotofan, sehingga dikenal dengan Sulaik al-Gotofani. Beliau bukan orang Madinah. Begitu masuk masjid, orang Madinah tahu kalau ingin nyimak khutbah, ingin i'tikaf walaupun sejenak, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Beliau ini nggak tahu, begitu datang langsung duduk. Maka Nabi membuat bahasa umum sehingga tidak menyinggung kepada orangnya secara langsung. Ini adab Nabi. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Hei semuanya, kalau ada yang datang ke masjid ingin duduk, ingin i'tikaf walaupun sementara, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Ternyata di fikih Maliki ditelusuri, ini dalil bukan sekedar dalil kesunahan tahiyatul masjid, tapi ada hikmah. Ternyata penduduk Madinah disuruh melihat, ini ada warga kita datang baru. Kenali siapa dia, dari mana asalnya. Makanya ketika Nabi mengucapkan hadis tadi, semua nengok ke Sulaik. Untuk apa? Mencari makna yang ketiga. Pertama, kumpul. Kedua, lihat siapa yang kumpul. Yang ketiga, ini yang paling hebat. Saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dan mengisi bersama orang-orang yang telah dikenali itu. Prakteknya begini, ada orang sakit misalnya datang, jemaah ke masjid, nggak mampu ke rumah sakit, ada keterbatasan. Ada dokter yang jemaah, maka yang sakit nanya ke dokter, diberikan resep, selesai.
Ada yang kurang dapat lapangan pekerjaan, ada pebisnis, perusahaan banyak, konsultasi, DKM fasilitasi, tanya, kasih solusi. Ada yang kejebak di jalan, SIM-nya ke bawah, buka Polres ada di sini, konsultasi, tanyakan bagaimana jalan terbaik untuk mendapatkan SIM kembali, diberikan jalan. Jadi tidak mencari jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Kalau praktek ini dilakukan, makmur, Pak. Makanya masjid sifatnya disebut makmur. Innama ya'muru masa. Nah, makmur itu asalnya dari kata umur. Umur itu asalnya bukan usia, asalnya segala yang bermanfaat. Jadi kalau bapak ibu ditanya begini, berapa umurnya? Lalu anda jawab 50 tahun. Itu maksudnya begini, selama 50 tahun sudah memberikan manfaat apa untuk kehidupan? Itu mata 50 tahun dipakai apa tuh? Udah bermanfaat belum? Ada orang mengatakan dia anak 4 tahun matanya buta. Saya katakan bukan buta, tapi Allah menutup pandangannya dari maksiat. Yang anda sebut buta itu sudah menghafal Quran 30 juz. Anda diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mata sehat, fisik kuat, luar biasa, fasilitas lengkap, mobil ada, motor ada, sepeda ada, semua sehat. Sampai usia sekarang masih belum punya waktu untuk bisa membaca Quran. Dengan cara apa lagi Allah memberikan fasilitas nikmat dalam mendekat kepadanya? Maka kalau kita menuntut banyak hal, tanya dulu pada diri kita, sudah diamalkan belum dalam kehidupan ini? Nah, saya ingin detilkan yang kedua ini karena ini yang paling penting. Dalam kategori hablum minan nas, maka kita tidak mengenal batasan-batasan akidah. Awas, ini penting nih, saking pentingnya sebagian lampu mati. Nggak apa-apa, suara saya terdengar? Saya terlihat? Alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah. Nih, saya kurang lebih hampir satu jam saya ceramah. Itu daerah sini, Masya Allah, wajahnya sudah semakin bercahaya. Kena pantulan lampu tuh. Jam 9:07 nih. Lanjut Pak. Lihat sini. Kalau kita ingin mempraktekkan hablum minan nas, maka prakteknya melewati sekat-sekat akidah. Hablum minallah, penghormatannya masing-masing. Jadi kalau masalah ibadah, undang-undang kita juga menjamin. Orang tua kita dulu tuh pinter-pinter, udah paham bakal banyak sukunya. Indonesia itu negeri kepulauan, 13.677 pulau. Itu belum termasuk dengan Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan lain sebagainya. Sukunya banyak. Makanya dipagari, saling menghormati, kita sudah khatam. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau masalah hablum minallah, ibadah ritual, kita saling menghormatinya masing-masing. Kalau ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air, ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, mereka memilih keyakinannya, dia hormati. Lakum dinukum, nggak, jangan diganggu, jangan diusili. Dibiarkan dia hormati sehingga merasakan kenyamanan dengan prakteknya masing-masing. Tapi juga jangan ikut-ikutan. Masjid At-Taqwa butuh orang sholawatan. Sholawatannya jangan pindah ke tempat ibadah lain. Di Masjid At-Taqwa masih banyak dibutuhkan yang azan. Azannya jangan pindah ke tempat lain. Cukup saling menghormati dengan cara memberikan kenyamanan ibadah untuk masing-masing. Tapi hablum minan nas, awas. Jangan mempraktekkan hablum minan nas bahkan untuk orang Islam hanya dengan Islam saja, tidak. Mungkin di metro ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Dalam praktek hablum minan nas, hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial, rangkul satu dengan yang lain. Kerjasama makmurkan metro, kerjasama meningkatkan kebaikan-kebaikan, kesuksesan membangun kota ini. Kerjasama yang Muslim dengan yang Kristen, dengan yang Hindu, dengan yang Buddha, sepanjang aspeknya aspek sosial. Jangan Anda yang sok, yang lain sial. Makanya hadis-hadis terkait dengan interaksi sesama itu hadisnya indah sekali. Contoh begini, ini contoh ya, contoh nih. Kalau Anda masak-masakan, baunya sampai ke tetangga,
maka bagilah tetangga itu walaupun hanya hafal kuahnya. Tapi cara bacanya bukan dengan terjemahan. Anda masak opor ayam, Anda makan ayamnya, kuahnya Anda bagi tetangga. Tidak. Maksudnya Nabi udah tahu nih, ke depan mungkin ada yang masak kuah saja, ada yang punya bumbu saja, mungkin bumbunya opor, yang dimasak singkong. Bagi tetangga supaya tahu isinya singkong. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda hanya muslim saja? Anda punya tetangga Kristen, Anda masak, bau sampai ke situ, jangan tunggu dia nanya. Harumnya, iya emang harum, cuman sayang ibu kafir. Gak boleh begitu. Sebelum minta, datang, ketuk pintunya. Assalamualaikum, selamat pagi, jawaban kan dibuka. Ada apa Pak? Ini saya ada sedikit rezeki lagi masakin. Oh, Bapak baik sekali, terima kasih. Anda jawab, bukan baik, tapi Islam mengajarkan saya untuk berbagi. Hadis Nabi yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok dia ngembaliin panci. Ke rumah datang, udah bisa salam, assalamualaikum. Tuh. Alhamdulillah. Kita buka, ibu, iya Pak, mau ngembaliin panci, iya sekaligus nanya, apakah hari ini hadis Nabi mengajarkan berbagi lagi? Nah, praktek tuh begitu. Masih ingat? Kalau ada tumbuhan merambat, buahnya sampai ke pekarangan tetangga, maka itu hakun mustarak, hak Anda dan hak tetangga. Anda punya pohon mangga, buahnya ke tetangga. Di tempat Anda ada, tempat tetangga ada. Jangan biarkan tetangga hanya melihat tumbuhan dan daunnya saja. Sebelum itu matang betul, terangkan ke tetangga. Pak, iya, itu ada pohon mangga. Saya tahu punya Bapak kan? Iya betul. Cuma yang buah bagian ke tempat Bapak, itu milik Bapak. Kok bisa begitu? Aturan siapa? Nabi yang mengajarkan. Di Islam jangan cuman Bapak, cuman lihat pohonnya dapat sampahnya. Begitu lihat mangganya, mangganya milik Bapak. Alhamdulillah. Cuman kan kadang nggak banyak orang tahu hukum itu berlaku untuk pohon saja. Kadang-kadang celakanya besok-besok ayam Anda main ke tempat dia. Dia nggak tahu hukumnya, cuman buat pohon aja. Enak banget Pak ayam jago Bapak itu. Kok Bapak bisa sembelih begitu? Kan hadis Nabi. Bisa terjadi. Jadi ini syarat yang pertama ya. Siap meningkatkan iman? Siap meningkatkan takwa? Saya harap masjid ini jangan kosong dari ibadah sholat ya. 5 waktu usahakan di masjid ya. Ya, dicontohkan tolong Pak Wali ya. Dicontohkan pejabatnya, dari DPRD-nya, apalagi dari Muspidahnya datang. Terus kalau bisa tuh bikin kunjungin masjid-masjidnya. Ya, ada misalnya gerakan subuh berkeliling. Datangi, sapa, salam, senyum, curhat. Ya, curhatnya kalau punya masalah langsung. Yusuf ayat 86, innama ashku batni wa khudni ila. Curhat sama Allah. Nah, Allah memberikan eksekusi salah satunya apa? Lewat ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Makanya kalau ada ulil amri ke masjid boleh curhat. Jangan dicurhatkan di media sosial. Nggak nyangka ya, nyangka. Kalau di depan macet, konsultasikan kepada yang punya kewenangan. Jangan dibikin status. Ceplik, metro macet hari ini. Emang kenapa? Nggak jadi solusi. Jelas? Kenali siapa yang datang, saling mengenal, saling berikan solusi. Siap? Cepat, saya yang 2, 3, dan 4 saya percepat saja. 2, aspek pendidikan. Kalau kota metro ingin maju, ingin makmur, maka tingkatkan daya intelektual. Pertama, imtak. Kedua, iptek. Dan cara belajarnya, ingat nih, adik-adikku, anak-anak mahasiswa atau yang ikut ta'lim, orang beriman itu beda ngajinya. Bukan cuma datang, duduk, absen, pulang. Tidak begitu. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122.
Wa ma kanal mu'minun, ingat mu'minun, liyanfiru kafa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Insan beriman, kata Allah, cara belajarnya satu, harus berusaha sampai paham. Jangan datang ke kampus cuman duduk absen dengar pulang, itu bukan insan beriman. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, datang paling depan. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadun. Hadisnya mengatakan datang ambil sop paling depan, duduk depan. Duduk depan tuh konsentrasi, nggak sempat selfie, nggak bisa bikin status, menjaga kantuk, fokus. Duduk depan. Berusaha paham, liyatafaqahu, dari kata fikih. Jangan biarkan pelajaran di hari ini dilalui tanpa kita memahaminya. Anda belajar apapun, jangan pulang ke rumah, ke kosan sampai paham. Itu insan beriman. Berusaha untuk memahami. Setelah paham, mengerti, setelah jadi pakar, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, pulang ke kampung halaman untuk mengabdi. Maka dari itu, pemerintah kota bisa sekarang petakan, sekarang banyak beasiswa, Pak. Siapa anak-anak kita yang berpeluang dapat LPDP? Sekolahkan misalnya yang ke Eropa, bangun arsitektur macam-macam. Siapa yang keimanannya bagus, ingin belajar agama? Banyak beasiswa. Kirim ke Al-Azhar, kirim ke Tripoli, kirim ke Madinah, kirim ke Mekah, kirim ke Ummul Qura. Bergerak cepat Pemkotnya cari peluang. Banyak dibuka, sampaikan ke warganya. Kalau sudah sukses, pulang kembali. Jadi mufti di metro. Dapatkan ahli fikihnya, tafsirnya, hadisnya. Sehingga lengkap imannya, kuat, muftinya pun hadir di dalamnya. 3. Perkuat ekonomi. Karena kalau ekonominya stabil, maka terangkat kemakmurannya. Alladzi at'amahum min ju'. Kenapa kita menyembah Allah? Waliya'budu rabb hadzal bait. Kenapa kita bersyukur pada Allah dengan meningkatkan salat? Karena ayatnya mengatakan Allah telah membimbing engkau untuk bisa memberikan stabilitas dalam bidang ekonomi. Saya kemarin, Pak Wali, teman-teman di Pemkot, saat sebelum pandemi, saya memberikan training diantaranya kepada stakeholder pemerintahan kota. Sekarang era digital, walaupun startup sudah mulai menurun, saya sampaikan teman-teman, yang ahli aplikasi, datang ke wali kota, datang ke kantor kota Madya, hibahkan tuh ilmunya, bikin aplikasi penguatan UMKM di kota metro. Siapa yang dagang beras, siapa aja, masukin aplikasi, bikin aplikasinya. Siapa di kota metro yang jualan sayur, masukin ke situ. Setiap kecamatan, kelurahan, desa install di situ. Jadi kalau orang metro pengen beli sayur, ke orang metro aja yang jualan sayur. Pengen beli beras, klik siapa yang tukang beras, antarkan nyampe ke rumah, kerjasama dengan tukang ojek. Itu kalau dilakukan, perputaran ekonomi itu akan terus bergerak di kota. Kalau nggak ada, baru kita keluar. Jangan sampai orang metro belanjanya keluar metro, nggak hidup ekonomi di dalam. Itu stabilitas. Takbir. Yang terakhir, wa amanahum min khawf. Jangan sampai rakyat gelisah. Jangan sampai juga pemimpin gelisah. Artinya harus ada kerjasama antara umara, ulama dengan rakyat, dengan TNI, dengan Polri. Jangan ada kegelisahan. Makanya semua nabi yang bertugas di bumi itu pernah menggembala kambing. Apa kaitan kegelisahan dengan kambing? Kambing itu diantara hewan yang unik, bisa mengendalikan kambing, bisa ngatur manusia. Satu aja saya mau bagi ini, keterangan para ulama. Ternyata menurut ahli kambing, menurut ahli kambing itu kalau mengembik, itu walaupun suara seperti kedengaran sama, mbek, ternyata itu isyaratnya bisa beda. Mbek, oh lapar. Mbek, ketakutan. Mbek, sakit. Jadi pawang kambing itu, ahli kambing tahu ketika yang ini mengembik, lapar.
Ini mengembik, ada hewan apa yang ganas di sekitaran mengganggu? Yang itu mengembik, sakit perlu berobat. Pemimpin yang baik itu tahu suara rakyatnya. Takbir. Mungkin yang pojok sana, nggak ada snack. Sana udah kemalaman, akses nggak ada ke sana kan. Besok-besok tablik akbar, wali kota menyediakan bis transportasi ke tujuan. Bisa ya. Contoh, kalau dilakukan alhamdulillah. Siap? Takbir? Sudah 4 saja itu ya. Jadi mulai sekarang kompak semuanya. Jadi jangan cuma bikin formalitas. 85 tahun Metro, udah tahu 85 tahun. Ngapain? Mesti ada perubahan. 85 tahun Metro menjadi pribadi yang meningkatkan iman dan takwa. Mahasiswa angkat tangan mahasiswa. Belajar. Tuh. Tahu nggak undang-undang di pelajaran itu di Sisdiknas? Tuh kan? Tak kenal maka tak taruh, bukan tak sayang. Tidak selalu kenal itu mesti sayang. Anda kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang. Tak kenal maka tak taruh. Ketahui undang-undang Sisdiknas tahun 20 nomor 2000 nomor 20 tahun 2003 itu di pasal menimbang yang bagian B, poin B, menimbang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia yang diatur oleh undang-undang. Saya menghafal undang-undang karena cinta dengan negara saya hafalkan. Jadi bukan cuma mengatakan saya Adidat, saya NKRI, saya Pancasila. Hafal gak? Paham gak? Dipraktekkan gak? Nah, undang-undang pendidikan kita saja itu beda dengan undang-undang pendidikan Eropa. Kalau Anda buka Oxford, tahu Oxford? Kalau lampu merah sono gitu, naik ke bandara. Itu terbitan Oxford, standar di Eropa. Pendidikan itu yang bisa menjadikan masyarakat pembelajar jadi pintar. Yang penting pintar, jadi ilmuwan, hebat, itu berhasil. Tapi undang-undang kita nggak begitu. Pendiri negeri ini tidak menginginkan ada orang pintar tapi nggak baik. Akhirnya tidak membawa keberkahan pada kehidupan berbangsa bertanah air. Yang pintarnya banyak, tapi yang baiknya nggak ada, bisa celaka negerinya. Pintar di bidang hukum, tapi dihukum. Banyak ekonom, tapi tidak bisa meningkatkan ekonomi. Jadi yang dibutuhkan itu keseimbangan. Bagaimana bisa seimbang? Pintar sekaligus beriman dan bertakwa. Muncullah slogan, ada iptek, ada Itu asalnya, itu undang-undang. Prakteknya berakhlak mulia. Jadi sudah pintar, jadi pejabat pintar, wali kota intelektual, bagus. Beriman bagus, bertakwa bagus, berakhlak mulia. Dipraktekkan jadi contoh untuk rakyatnya. Rakyat juga begitu, jangan sampai jadi beban untuk pemimpinnya. Ali bin Abi Thalib itu pernah disoal oleh rakyatnya. Ali, kenapa zaman Anda ini banyak masalah? Banyak persoalan, banyak kerusuhan, banyak demonstrasi, banyak ini, banyak itu. Dulu zaman Nabi nggak begitu. Zaman Abu Bakar nggak begitu, zaman Umar nggak begitu. Ali jawab apa? Karena zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, rakyatnya kayak saya. Zaman saya rakyatnya kayak ente. Jadi kalau kita menuntut pemimpin yang baik, rakyatnya pun mesti baik. Siap? Siap rajin sholat? Siap membangun harmoni sosial yang baik? Siap. Siap belajar dengan benar? Dengan sungguh-sungguh? Bangun bangsa? Bangun negeri siap? Takbir. Alhamdulillah. Jadi tenang saya meninggalkan Metro. Ya. Kira-kira ini pelajaran radikal tidak? Tidak. Saya ini dapat honoris causa
dari universitas di Amerika, Passion International University. Di bidang apa? Di bidang dakwah moderat. Jadi kalau ada yang menempelkan status radikal kepada saya, dia belum minum susu. Tapi kita doakan, tidak boleh. Saya tidak mengajarkan untuk saling mencela. Jangan jadikan apa yang saya ajarkan untuk menjadi amunisi menyerang orang lain. Saya tidak mengakui Anda sebagai murid. Sekarang beralih kepada yang baik-baik semuanya. Ya, daripada kita menghadirkan sesuatu yang negatif, lahirkan sesuatu yang positif. Dan mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته Ya Allah, jangan biarkan satu orang pun di masjid dan di area masjid ini meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Bila ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma waladainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang mendapati kesulitan keuangan utang piutang, mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya anugerahkan limpahan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan di antara kami di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah ringankan, hilangkan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma barik ya Allah Madinah Mitra ya arhamar rahimin kama tuhibbu wa tarda wa barik warham ya Allah waghfir ahlah ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari jadi Metro yang ke-85 ini ya Allah, mohon anugerahkan keberkahan, rahmat-Mu, ketentraman, kedamaian, ketenangan di kota ini ya arhamar rahimin, dan jadikan inspirasi terbaik bagi seluruh wilayah di Indonesia yang kami cintai ya arhamar rahimin. Allahumma hdi umara'ana wajahhum udala. Ya Allah, berikan hidayah, bimbingan kepada para pemimpin kami agar bersikap adil dalam kebijaksanaan dan putusan mereka. Waj'al ya Allah ulama'ana mukhlishina lakad-din, dan jadikan dan jaga para ulama kami ya Allah, para ustadz kami, habaib kami agar ikhlas dalam berdakwah. Allahumma ja'al ya Allah, Allahumma ja'al ya Allah syu'abana syu'aban marhuma maghfuran mukarrama, dan jadikan rakyat kami ya Allah rakyat yang diampuni dosa-dosanya, disayangi perilakunya, ditingkatkan kecerdasannya, dan jadikan negeri kami ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.